Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Bersyukur sudah saya boleh kembali dengan selamat. Kemarin jam 7 malam sampai di Embong Sawo dari Amerika sudah anak angkat saya di wisuda ya untuk jurusan S1 yang kedua yaitu jurusan art ya, desain grafis. Dan sekaligus juga pertunangan anak angkat saya ya. Jika tidak ada aral melintang, tahun depan udah bisa menikah ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa ada di Indonesia ya. Biasa ada di Surabaya, terlebih ada di tengah-tengah saudara. Itu sebabnya beberapa orang tanya saya, Bu capek enggak? Ya mungkin kalau secara logika capek ya. Penerbangannya aja saudara nonstop 17 jam loh, wah ya, belum ditambah menunggunya di tempat transit. Tapi saya percaya bahwa ada di dalam diri kita ini yang disebut inner strength, amin. Satu kekuatan yang dari dalam. Bapak Ibu Saudara, di pesawat saya sempat nonton film ya, cari yang ringan-ringan aja. Saudara, saya pingin lihat sesuatu yang gak usah mikir gitu ya. Karena kan 17 jam udah makan, tidur, udah baca, ya udah kan, apalagi ya nonton ya. Jadi saya nonton film Aquaman. Sudah ada yang pernah nonton film Aquaman? Ya, itu seperti hero, seorang pahlawan yang menjadi jembatan saudara antara alam yang di darat ini dengan yang di laut. Kira-kira begitu ya, udah pasti legenda lah ya, ini udah pasti. Tetapi intinya saudara, kita bisa melihat seperti film-film superhero yang lain. Misalnya Superman atau Batman atau Spider-Man ya. Saya kira setiap kita itu mengharapkan ada seseorang yang sepertinya superhero. Kelihatan dari tubuhnya, waduh ya kalau laki six pack. Lalu juga ada film Wonder Woman ya kalau nggak salah ya. Nah, sudah sebetulnya film ini bukan hanya diminati oleh anak-anak kecil. Tapi saya lihat kalau film itu diputar orang-orang dewasa, orang-orang tua juga menyaksikan. Walaupun mungkin di alam real kita tidak mungkin bisa melihat ada Spider-Man yang bisa loncat-loncat seenak-enaknya gitu ya. Nggak bisa lihat juga ada seperti Batman, nggak ada lah. Atau James Bond kira-kira begitu ya. Agen 007 yang kayaknya kok nggak pernah mati-mati gitu ya. Seperti film silat yang nyawanya kayaknya punya 7 ya. Wah, tapi saudara itulah satu keinginan sebetulnya itu menggambarkan kerinduan di dalam hati manusia. Muncul satu hero yang super, yang hebat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa yang bisa membuat kita benar-benar kuat bukanlah sebetulnya tampilan tubuh yang berotot ya, otak yang jenius, yang sepertinya semuanya selalu pas ya, bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan subtema di bulan ini adalah the inner strength. Kekuatan yang di dalam inilah yang jauh lebih penting. Kekuatan batin. Kemarin kalau nggak salah sudah di YouTube juga ada satu berita yang sangat mengenaskan. Seorang wanita yang masih muda, kalau nggak salah umurnya masih 24 tahun ya. Lulusan Australia saudara. Mati secara mengenaskan, bunuh diri. Terjun dari lantai kesekian, ya nggak tahu penyebabnya apa, makan dengan orang tuanya, nggak tahu gimana, lalu dia keluar sendiri, tiba-tiba sudah ada di bawah dalam kondisi bunuh diri dan meninggal dunia. Sudah kurang apa wanita ini? Dia lulusan luar negeri, punya orang tua yang komplit, pastilah dia bisa hidup layak. Rupanya saudara yang kurang adalah the inner strength. Betul saudara? Kekuatan yang di dalam ini, kekuatan batin ini. Saudara, kalau kita menjadi kuat karena tidak ada masalah, saudara, itu namanya bukan orang kuat.
Tetapi saudara kuat karena ketika ada masalah kita tidak jatuh. Kalaupun jatuh bangkit kembali, bangun kembali. Itu sebabnya penting sekali untuk hari ini kita melihat kebenaran firman ini. The inner strength. Saudara sekalian, kekuatan yang di dalam jiwa batin kita yang tidak kelihatan. Itu harus dimulai, yang pertama adalah dengan God's calling. Panggilan Allah yang harus diresponi. Saudara, dari sejak awal kalau kita membaca di dalam Taman Eden, kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu bersembunyi. Manusia tidak mencari Allah dan melaporkan, aduh Tuhan saya salah, lu sorry. No. Saudara, manusia bersembunyi, Tuhanlah yang mencari. Tuhanlah yang memanggil, where are you? Di manakah engkau? Itu sebabnya jika kita merindukan dalam hidup ini memiliki the inner strength, maka sudah kita harus meresponi God's calling. Harus meresponi panggilan Allah. Jangan sampai kita berkata begini, saya kok tidak terima panggilan Tuhan? Tidak mungkin. Karena Allah pasti memanggil semua manusia. Tapi tentu dengan cara dan maksud yang berbeda. Nah, saya hari ini ingin mengambil contoh seorang yang bernama Daud. Bagaimana dia menerima God's calling. Saudara sekalian, ketika pada suatu hari Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Samuel untuk pergi ke rumah yang bernama Isai. Isai ini punya banyak anak laki, gak dikasih tahu mana yang akan dipilihnya menjadi pengganti Raja Saul. Samuel hanya disuruh aja, nanti engkau mengurapi seorang yang akan kutunjuk. Siapa Samuel? Samuel adalah seorang anak Nasar yang dari sejak kecil setelah disapih oleh ibunya, sudah dibawa ke rumah Tuhan, dibesarkan di rumah Tuhan, sudah biasa, sudah terlatih mendengar suara Tuhan, memiliki kepekaan sensitivity yang luar biasa. Tetapi saudara, ketika melihat anak-anaknya Isai, ya, yang tinggi, tegap, waduh, latar belakangnya ditanya sekolahnya apa? Sosial politik, wah, bagian militer, wah. Samuel langsung berkata, pasti ini. Yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Kira-kira gitu ya. Tapi coba lihat sudah betapa yang Tuhan lihat adalah hati. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat apa, saudara? Tuhan melihat hati. God's calling. Panggilan Allah. Saudara, itu berhubungan dengan hati kita. Allah bisa memanggil salah satu atau berapa banyak saudara di tempat ini. Tapi Tuhan mau melihat hati saudara. Apakah hati kita benar-benar merindukan Tuhan? Dan sudah di antara segitu banyak anak laki-laki Daud yang tinggi, tegap, pandai. Ternyata Tuhan memilih Daud yang pada waktu itu tidak ada di situ. Orang tuanya saja tidak menghargai Daud. Bahkan disuruh nggak usahlah ikut perkumpulan ini. Kamu menggembalakan aja kambing domba. Nggak usah ikut, kamu masih kecil, kira-kira begitu. Tetapi sudah Tuhan melihat hati. Sampai Tuhan berkata, bukan ini. Sampai Samuel bertanya, 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ketika Samuel tanya, udah gak ada lagi kah? Oh masih ada. Ada satu sedang menggembalakan kambing domba. Disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Bayangkan sudah ya,
Saudara-saudaranya merasa, oh it's me nih, saya nih pasti nih yang kepilih. Bukan. Ternyata Daud yang tidak dipandang inilah yang dipilih. Tuhan melihat hati Daud. Sejak hari itu dikatakan dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Wow, inilah saudara modal utama di inner strength. Yaitu ketika Tuhan memanggil. Amin. Jadi saudara, kekuatan yang ada di dalam diri kita, jiwa kita itu bukan karena saudara sekolah tinggi, punya orang tua kaya. Bukan. Tapi saudara lihat ketika Tuhan memanggil, lalu kemudian orang itu meresponi. Tuhan mengurapi, ada God's anointing. Itulah sudah di inner strength. Mulai ada di dalam diri orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah God's calling diresponi, lalu apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan sarana saudara, untuk orang itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini sebabnya bagian yang kedua setelah God's calling, maka harus ada yang disebut God's talent, talenta, karunia yang Allah berikan. Disebut karunia, kenapa? Karena kita nggak perlu pakai usaha, Tuhan kasih begitu saja. Something we get we do not deserve. Sesuatu yang kita terima yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Kalau saudara belajar, lalu kemudian saudara dapat gelar, oh saudara berhak. Anak angkat saya sekolah art design ini benar-benar passionnya. Kok sampai 2 kali sih Bu? Enggak langsung aja kuliah pertama langsung art. Enggak tahu dia waktu kuliah pertama. Saya masih ingat ya pada waktu masih kecil, gerejanya di Embong Sawo, masih ada di Embong Sawo, gerejanya juga kecil. Saudara diam sekali ini, Airin ya, namanya Airin Wiryanto. Diam. Sampai kemudian berkenalan dengan kami, bisa bicara dari hati ke hati. Ya dari SD itu sudah setiap pulang sekolah pasti ke Embong Sawo. Kami bicara di situ, makan sama-sama, jalan sama-sama ya. Nanti kalau udah ada les ya dia pergi les, balik lagi. Sampai nanti akhirnya kami setiap hari, hampir tiap hari lah ya, pulang nganterin ke rumahnya. Dulu rumahnya masih belum daerah barat, masih daerah Dharma Husada. Saya nggak pernah menyangka juga sebab dulu saya tanya, kita panggilnya Meme ya. Me, kamu mau jadi apa? Nggak tahu. Mau kuliah apa? Nggak tahu. Meme nggak mau jadi apa-apa. Loh, kaget saya. Loh, kamu kuliahnya mau apa? Nggak tahu lah, sembarang aja lah. Mau kemana? Ke luar negeri? Aduh, nggak mau. Surabaya apa aja. Saudara, sekolah pun sering tidur Meme ini. Ya, jadi gurunya mengajar, dia mah tidur. Jadi saya melihat, waduh anak ini masa depannya apa ini ya. Ditanya, kuliah apa Me? Kuliah apa aja luar negeri? Aduh nggak mau. Enggak lah, pokoknya Meme asal lulus sebetulnya nggak kuliah juga nggak apa-apa. Bayangkan, seperti anak ini nggak punya future. Tapi saudara, saya percaya segala sesuatu terjadi must be a reason, betul ya? Pasti ada alasannya. Itu sebabnya kenapa Tuhan titipkan juga ke kami. Saya sering bicara, ngobrol sampai waduh dibangkitkan. Sampai akhirnya dia mau sekolah ke luar negeri. Wah papa mamanya yang kaget. Aduh ke luar negeri jauh. Dan pilih ke luar negerinya. Kalau enggak di Los Angeles kemana saja enggak mau. Australia enggak mau, San Francisco enggak mau, Seattle enggak mau. Kalau enggak Los Angeles, Surabaya. Kok jelek sudah ya. Nah, jadi akhirnya ya sudah sekolah. Kami juga, saya dan Bapak juga yang mengantar pertama. Temuin dulu pendeta, titipin, beli mobil, urus ke bank, semuanya. Ya sebelum papa mama kandungnya nggak bisa bahasa Inggris, ya mau nggak mau kami mengantar, membuka jalan. Belum kelihatan sama sekali, Mei mau sekolah apa? Nggak tahu. Ya udahlah, udah dari hasil bicara-bicara, sekolah yang paling gampang sekolah bisnis aja gitu kan. Nah, karena papanya punya bisnis, paling-paling begitu. Tapi di tengah-tengah sudah rupanya Tuhan bekerja dalam hidupnya. God's calling ada dalam hidupnya.
Dan saudara, ketika ada waktu yang senggang dia mulai coba ikut course di art. Wah, ternyata senang sekali. Lalu dia mulai bilang, Meme seneng lu itu desain. Waktu sudah kuliah, dia tanya saya, gimana tanya papa ini? Sebab sekolah art design ini mahalnya minta ampun ini. Dan hampir orang udah sekolah di sana, kerja keras bisa nggak tidur sudah. Setiap hari tidur mungkin bisa sejam, 2 jam, 3 jam itu. Keras sekali kerjanya. Jadi saya bilang tanya papa. Papanya boleh di luar dugaan. Jadi tambah 4 tahun lagi. Siapa menyangka sudah dia bisa lulus dengan sangat baik. Saya ketemu dengan dosennya. Dosennya berkata ini anakmu berbakat sekali. Very talented. Wow, luar biasa. Dia menemukan dunianya, passionnya. Bapak ibu saudara, dalam hidup ini Tuhan titipkan kepada kita talenta. Saudara, yang sepertinya ada banyak orang yang di awalnya tidak tahu. Siapa yang menyangka kayak saya kok jadi hamba Tuhan? Nggak ada yang tahu, jelas Bapak Ibu tanya papa mama saya, keluarga saya, teman saya. Nggak ada yang nebak sama sekali. Tetapi saudara, ketika Tuhan menitipkan talenta, itulah terjadi sesuatu. Amin saudara. Saudara mau mengembangkannya atau menguburkan? Nah itu sebabnya God's talent itu diberikan sesuai kehendak Tuhan. Berapa jumlahnya? Saudara kalau sudah membaca dalam Matius 25, 14-15. Di situ ada perumpamaan seorang tuan dikatakan sudah mau bepergian ke luar negeri. Panggil hamba-hambanya. Lalu ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Bukankah perumpamaan ini sebetulnya menggambarkan sebelum saudara Yesus naik ke surga, dia sudah kasih pesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu kan? Lalu kemudian sudah untuk membekali kita bisa memuridkan, bisa mengajarkan orang-orang ini melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan kasih Roh Kudus. Kekristenan ini luar biasa loh saudara. Saudara diberi perintah yang tidak mudah. Tetapi sudah untuk menjalankan perintah itu dia kasih modalnya. Modalnya yang pertama adalah Kristus, God's calling. Kasih Kristus menyelamatkan kita. Kita enggak usah menebus dosa kita sendiri. Dia udah menebus untuk kita di atas kayu salib. Untuk kita bisa menjalankan talenta itu, dia kasih Roh Kudus. Amin. Dia kasih kuasa Roh Kudus. Memampukan kita mengembangkan. Talentanya ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Saudara nggak usah minder. Kalau dikasih 1, kembangkan. Saudara sekalian, bagaimana kita di dalam Alkitab bisa melihat seperti tokoh Petrus. Yang ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat. Apakah orang seperti Petrus hebat? Ya pasti. Tapi apakah semua orang yang sudah percaya kepada Yesus bisa jadi kayak Petrus? Tidak. Kita harus ingat di balik Petrus ada seorang yang bernama Andreas. Andreas tidak pernah dicatat memenangkan ribuan orang, enggak pernah. Dialah membawa 1 Petrus kepada Yesus. Amin. Ya. Tapi 1 yang dibawa ini bisa memenangkan ribuan orang. Itu sebabnya Bapak Ibu mulai tahun ini Gereja Happy Family ingin mengembangkan lebih lagi family cell. Komunitas yang kecil. Saudara bawa 1 jiwa, 1 jiwa, ayo 1 jiwa. Nanti kalau sudah lebih dari 20, multiplikasi. Enggak boleh tetap segitu terus, itu namanya selnya mati sudah. Sel yang hidup itu harus terus membelah. Bawa 1, membelah lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada kasih 1, 2, 5. Yang penting bukan hasilnya, bukan. Yang penting adalah prosesnya. Ketika kita dengan rajin menjalankannya, Tuhan berkata, Pak, engkau adalah hambaku yang baik. Well done. You are my faithful servant. Sementara yang dikasih 1 dia menguburkan, nggak mau mengembangkannya. Tuhan bilang apa? Kamu hamba yang jahat. Hati-hati saudara.
Itu sebabnya apakah talenta saudara? Jumlahnya tergantung Tuhan. Jenisnya pun Tuhan yang tentukan. Jenis talentanya. 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan roh yang satu dan yang sama itu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Wow, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau saudara belajar di kelas Holy Spirit Training, buku saya mengajar, ada karunia supranatural. Karunia supranatural apa namanya aja supernatural. Nubuat, mujizat, menyembuhkan, ya, penglihatan. Kita cenderung kalau lihat hamba Tuhan kayak begini, kita bilang Pak hebat ya, hebat. Padahal kalau Tuhan tidak kasih karunia itu, ya nothing. Itu sebabnya jangan lupa di balik saudara orang-orang yang punya karunia supernatural, ada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita nggak boleh mengagung-agungkan, mengidolakan orangnya. Jangan saudara, orangnya tetap biasa. Selain karunia yang supernatural, ada juga karunia yang natural. Coba bayangkan kalau semua orang percaya dikasih karunianya supernatural semua. Lalu siapa yang mau mengajar? Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Betul nggak? Siapa yang mau jadi asir? Siapa yang mau ngurusin pembukuan, administrasi, keuangan? Siapa saudara? Perlu ada karunia yang natural. Karunia memimpin, menasehati, menghibur. Karunia memberi. Perlu. Coba kalau di gereja isinya pendoa semua. Waduh, siapa yang memberi saudara? Ya, perlu ada karunia belas kasihan. Orang yang punya hati misi. Nanti tanggal berapa ya? 17 Mei ya kalau nggak salah. Kita setiap 1 tahun beberapa kali adakan bakti sosial. Untuk 11 Mei ya, 11 Mei. Sudah ya, di Embong Sawo di Ritz Palace. Saudara mau sumbang boleh. Kita mau bikin paket sembako untuk 600 orang. Ya, jumlahnya kalau dijumlahkan satu paket 72.000. Jadi udah kurang lebih lah di atas 40 juta ya. Saudara mau sumbang boleh. Enggak sumbang, enggak apa-apa juga. Kita tetap melakukan baksos. Kalau sudah tergerak, mau silahkan. Boleh nanti ketemu Pak Freddy atau Asir yang lain. Jadi sudah ada orang yang punya karunia juga belas kasihan. Memberi. Karunia yang natural. Jenis talenta yang berbeda-beda. Tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Inilah yang membuat seseorang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan yang di dalam. Saya sedang bicara soal Daud, coba kita lihat. Talenta karunia apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Hebat sekali. Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki Isai, orang Bethlehem itu, 1, pandai main kecapi. Coba langsung aja ke bagian itu. Ini talentanya Daud, saudara, karunianya Daud yang pertama. Pandai main kecapi, pintar main musik. Saudara, jiwa seni itu Tuhan yang kasih loh. Jadi kalau ada pemain musik, ada yang suaranya bagus, jangan sombong. Itu titipannya Tuhan. Amin, saudara. Saudara bidang seni, grafis, arsitek, bangun rumah, atau apa aja lah, jangan sombong. Daud dikatakan pandai main kecapi. Lalu yang kedua apa saudara? Dia juga dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow, jarang lu gabungan dia orang seni, tapi juga pahlawan yang gagah perkasa. Dia bisa main pedang, bisa main tombak, bisa main ketepel juga. Selain pahlawan yang gagah perkasa, dikatakan juga dia seorang prajurit. Wow, dia bisa maju berperang. Dia bukan hanya di balik musik aja, tapi saudara bisa berperang, bisa menjadi prajurit. Lalu kemudian apalagi saudara talentanya? Dia seorang yang
pandai bicara. Waduh, pinter khotbah juga, ahli komunikasi juga. Banyak sekali talenta Daud. Seorang yang pandai bicara, bahasa Inggrisnya itu witty. Ya, he has a wit. Orang yang kalau pandai bicara, hati-hati sudah ya. Perempuan-perempuan bisa kesengsem kalau pandai bicara. Pak Hani termasuk pandai bicara ini, makanya bisa dapat saya sudah ya. Iya, saya nggak pandai bicara kecuali kalau di mimbar. Pandai bicara, komunikasi. Waktu saya tanya, kamu dulu belajar apa? Komunikasi. Pantesan kalau nggak belajar nggak dapat saya juga ini ya. Ya. Daud seorang yang pandai bicara. Lalu ditunjang apa? Dikatakan elok perawakannya. Wah, tadi dikatakan pipinya kemerah-merahan, ganteng, cakep. Tapi di antara semua karunia, talenta yang Tuhan berikan di musik, gagah perkasa, prajurit, pandai bicara. Lalu kemudian apalagi elok perawakannya, ada yang paling penting adalah apa? Tuhan menyertai dia. Ini yang paling penting. Ditulis dalam 1 Samuel 16 ayat 18 dan Tuhan menyertai dia. Amin saudara. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Saudara sering bilang orang gini, ih orang itu ya hoki ya. Kerja apa aja jadi ya. Sementara kalau yang kerja apa aja nggak jadi, kok sial banget ya orang itu ya, apes ya. Nah, saudara firman Tuhan menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Karena apa? Bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada penyertaan Tuhan. The inner strength ini ada di dalam diri Daud karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Tuhan melihat hati Daud. Amin saudara. Ya, sudah lihat sambungannya ini. Kembali sumbernya adalah the source is your heart. Is my heart. Hati itu penting sekali. Saudara, inilah yang kemudian juga menyebabkan di dalam kehidupan Daud ada anointing. God's anointing. Ada urapan Allah yang luar biasa. Di inner strength itu berbicara saudara anointing. Karena nggak bisa kita pelajari di sekolah Alkitab, nggak bisa dipelajari di sekolah, nggak bisa. Anointing comes from within. Ya, urapan itu datang dari dalam. Ketika kita membangun relationship dengan Tuhan, ketika kita membangun hidup kita dengan Tuhan, maka sudah anointing itu tambah lama itu akan tambah seperti tebal. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Coba kita lihat saudara, bagaimana ujian anointing Daud ketika pada suatu hari atasannya Raja Saul kerasukan. Raja Saul ini awalnya baik, dipilih Tuhan, tapi karena dia memberontak, sudah hidupnya dikuasai oleh iblis, dia sering sakit, hatinya gundah gulana, galau ya. Roh setan masuk di dalam hidup Saul. Apa yang kemudian sudah Daud lakukan? Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 23. Tolong kalau bisa keluarkan 1 Samuel 16 ayat 23 ya betul. Tapi King James Version dalam bahasa Inggris. Bisa enggak? 1 Samuel 16 ayat 23. Bisa enggak? Bagian multimedia. Oh ya betul, sekarang digedein. Nah, and it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, ambil harpak kecapinya, and played with his hand. So Saul, apa sudah yang pertama? Refresh. Refresh ini bicara jiwa. Saudara kalau lagi suntuk, jiwa kita tertekan, ya, hati-hati sudah. Jangan sampai sudah kehilangan pengharapan, putus asa, yaitu kayak tadi wanita yang umur 24 tahun terjun itu. Karena apa? Udah gak punya pengharapan lagi, putus asa, terjun aja. Saul dikuasai roh setan sehingga, jangan dihilangin dulu. Nah, ya. Sehingga dikatakan saudara, waktu Daud main kecapi,
Tiba-tiba dikatakan apa? Saul was refreshed. Jiwanya itu jadi seger. Saudara jangan tanya saya, Bu, itu kecapinya merek apa itu? Kita kan sering kayak begitu, waduh dia bisa diurapi gitu kecapinya, gitarnya merek apa? No. Ini bukan soal gitarnya merek apa, belajarnya udah grade berapa, lulusan mana? No. Ini karena ada di inner strength. Amin. Ada kekuatan di dalam Daud, anointing. Sehingga sudah waktu dia main kecapi Saul yang lagi kerasukan ini, jiwanya jadi segar. Bukan hanya itu. Lalu kemudian and was well. Apa ini bagian yang kedua adalah tubuhnya jadi sehat. Saudara tahu bahwa orang yang sedang dikuasai kuasa kegelapan itu tubuhnya bisa sakit loh. Ya, orang bisa guna-guna ya. Waduh ini sakit, itu sakit, diperiksa dokter nggak ada penyakitnya tapi sakit. Saul alami itu. Tapi dikatakan waktu Daud main kecapi, he was well. Bahasa Inggris kalau sudah tanyakan, how are you? Fine, well, thank you. Artinya Pak, kamu sehat kah? Sehat. Kalau saya orang Cirebon, saudara kalau ada yang tanya begini jangan tersinggung. Waras tah? Loh, ya waras masa gila gitu kan ya. Tapi itu sebetulnya bahasa orang Cirebon waras itu sehatkah kamu ya. Ya memang rada kasar sih kalau sudah nggak ngerti. Aduh kok aku ditanya waras? Waras dong. Sehatkah kamu? Ya. How are you? Fine, well, thank you. Tubuhnya Saul sehat. Tadinya sakit-sakitan, rasa nggak enak, kepala pusing, migrain, muter-muter, jantung berdebar-debar, aduh lemes. Tiba-tiba waktu Daud main kecapi, he was well. Ada anointing. Lalu yang ketiga dikatakan, and the evil spirit departed from him. Roh jahat, roh setan itu keluar dari dalam diri Saul. 3 aspek roh, jiwa, dan tubuh yang ada di dalam diri Saul mengalami satu pemulihan, pembaharuan. Ketika apa? Ketika seorang under anointing, di bawah urapan, ada di inner strength yang sungguh-sungguh memperbarui kehidupan Saul. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan berikan di dalam diri Daud. Dia bisa berikan juga di dalam diri saudara dan saya. Jika sekali lagi kita mulai dengan hati. Hati yang mau meresponi panggilan Allah. Kita mau sudah mengembangkan talenta, karunia dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata selanjutnya 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Dikatakan Daud selalu berhasil. Setiap kali maju perang selalu berhasil. Penyertaan Tuhan membuat apa saja yang dilakukan oleh Daud berhasil. Bukan hanya itu, di ayat 28 dikatakan dia semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Amin. Orang-orang Israel semuanya mengasihi Daud. Saudara kalau semakin mengasihi Tuhan, jangan sampai suami saudara bilang begini, aku kok semakin lihat kamu ke gereja semakin enek. Waduh, ada yang salah ini ya. Seharusnya saudara semakin rajin ke gereja, semakin baca Alkitab, semakin sungguh-sungguh, seharusnya semakin dikasihi suami. Amin. Karena suami lihat perubahan. Aku kok lihat kamu berubah. Istri saudara melihat perubahan suami yang rohani. Aku kok lihat kamu berubah. Orang tua melihat perubahan anak. Anak melihat perubahan orang tua. Inilah yang dilakukan sudah oleh bangsa Israel. Mereka melihat something di inner strength ada di dalam diri Daud. Sehingga dikatakan mereka mengasihi Daud. Hari ini kita belajar sudah 2 poin penting ini. God's calling and God's talents. Tetapi Bapak Ibu, barulah bagian yang ketiga itulah unsur kita. Man's part is very important.
Kita tidak diciptakan jadi robot, semuanya Tuhan, Tuhan, oke. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kita sudah meresponi, Tuhan sudah kasih modal, kasih talenta, kita mengembangkannya. Apa bagian kita? Kita belajar saudara dari Daud. Man's part yang pertama adalah holiness. Kesucian, kekudusan. Itu adalah untuk memaintain the inner strength. Saudara Daud sudah begitu hebat sampai dicintai oleh rakyat. Wanita-wanita aja menari-nari sambil menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wow. Tapi saudara lihat. Ketika Daud tidak menjaga hatinya. Tidak menjaga hidupnya. Dia sudah sukses. Dia udah bikin istana. Dia tidak lagi mau maju berperang. Inilah saudara banyak kejatuhan yang terjadi di dalam kehidupan para pemimpin. Baik pemimpin di negara, ya, baik caleg-caleg yang kalau belum jadi, waduh, janjinya selangit. Tapi udah begitu janji, sebelum dipilih bilang apa? Nanti kalau saya jadi korupsi saya berantas. Begitu udah masuk, podo korupsi. Itu sebabnya sudah memaintain itu jauh lebih sulit. Saudara lihat kita belajar dari Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Dikatakan pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri di mana saudara? Tinggal di Yerusalem. Dia enggak lagi maju berperang. Saudara, saya sering sekali bagikan firman. Bagaimana hidup ini adalah perlombaan iman, perjuangan, peperangan rohani. Ya. Ketika Daud merasa, saya udah di atas nggak perlu berperang lagi dong. Udah kirim aja panglima-panglima. Itulah awal kejatuhannya. Ketika dia tidak berjaga, sudah kita baca kisah selanjutnya. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2-5. Daud sore itu tidur. Lalu bangun ketika petang matahari mulai terbenam. Ya masih golden hour. Saudara pernah lihat matahari kalau mulai terbenam itu warnanya kuning. Waktu Daud bangun dari tidur. Waduh sudah matahari warnanya golden hour. Lalu saudara dia lihat ada seorang perempuan cantik lagi mandi. Wah disitulah. Dia sudah tidak lagi saudara fokus dengan the inner strength. Di sini saya belajar sudah bahwa anointing is not everything. Dengar baik-baik. Urapan itu bukan segala-galanya. Urapan tidak bisa membuat orang bahagia saudara. Saudara ketika Daud tidak memaintain dengan kekudusan, dia jatuh dalam dosa. Dia berzina dengan Batsyeba. Padahal kalau saudara tanya, Bu, Daud pada waktu itu sudah beristri belum? Sudah, bukan 1, 6 istrinya. Ini sudah baca itu 2 Samuel 3 ayat 2-5 ya, baca 6. Di 2 Samuel 5 ayat 13 ditambah lagi Daud punya beberapa gundik. Waduh. Kesimpulannya apa? Bapak-bapak punya istri cukup 1 aja. Amin. Sebab punya banyak pun tetap kurang. Itu sebabnya one is more than enough. Termasuk ibu-ibu ya, 1 aja suami. Nggak usah banyak-banyak. 1 aja udah bikin pusing kepala saudara ya. Bapak Ibu sudah kita bisa melihat bagaimana anointing di dalam diri Daud. Ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Kehidupannya yang tidak di-maintain dengan holiness. Menghancurkan rumah tangganya. Anaknya banyak, sudah karena istrinya banyak, gundiknya banyak. Semua istri, semua gundik punya anak. Terjadilah saudara yang pertama, incest. Amnon anak Daud dari istri yang kesekian
Jatuh cinta kepada Tamar, anak Daud dari istri yang kesekian. Amnon memperkosa Tamar. Coba bayangkan sudah, ini adalah satu aib dalam rumah tangga Daud. Bagaimana anaknya dari istri yang berbeda melakukan hubungan seks. Terjadilah incest. Yang kedua, multimedia ikuti saya udah ya, ya oke. Yang kedua terjadilah pembunuhan. Kenapa? Sebab Tamar ini punya koko kandung, kakak kandung laki-laki namanya Absalom. Absalom melihat Tamar ini berkabung, ditanya, kenapa? Aku diperkosa oleh kokoku, koko tiriku Amnon. Waduh kurang ajar, dia gak mau ngawini kamu, gak mau. Aku diusir, waduh marah. Absalom sakit hati. Dan akhirnya kalau sudah baca di 2 Samuel pasal 13 ayat 28, dia membunuh Amnon. Enggak cukup di situ. Absalom saudara yang sangat ganteng, cakap, berpotensi. Dia melakukan kudeta. Papanya sendiri mau dibunuh. Dia merebut tahtanya Daud sampai Daud harus mengungsi. Saudara lihat, ketika di dalam rumah tangga tidak ada kesucian. Tinggal tunggu waktu. Kan ada banyak orang bilang begini, Bu dia hidupnya gak suci, istrinya banyak tapi fine-fine saja, tunggu waktunya. Itu kayak bom waktu itu ada yang 50 detik, ada yang 50 menit, ada yang 50 jam, tunggu aja. Pasti meledak. Rumah tangga Daud hancur. Karena dia tidak memaintain saudara dengan holiness. Hamba Tuhan sehebat apapun hancur. Jika dia tidak memaintain dengan holiness. Pemimpin bangsa negara sehebat apapun akan hancur. Jika tidak mempertahankannya saudara dengan kekudusan. Apa yang bisa membuat Daud bangkit kembali? Ini sudah rahasianya. Humbleness. Kerendahan hati. Daud sudah jatuh. Tetapi saudara, jiwanya yang rendah hati, waktu dia ditegur, dia mau bertobat. Ditegur oleh Natan, dia tidak menghukum Natan. Kamu berani tegur-tegur raja ya, bunuh. Enggak, dia mengakui dosanya. Daud bertobat. Saudara, apakah orang bertobat lalu kemudian akan dilalukan hukumannya? Belum tentu. Dosanya diampuni. Tapi hajaran atau sanksi hukuman harus tetap dijalankan. Natan berkata, karena kamu sudah melakukan hal yang keji, nanti istri-istrimu yang banyak itu akan ditiduri oleh anakmu sendiri. Dan itu kejadian. Anakmu hasil daripada hubungan gelapmu dengan Batsyeba akan mati. Dan itu juga terjadi. Ada sanksi, ada hajaran. Sudah saya membaca kisah dari seorang wanita di Amerika. Dia merupakan wanita pertama yang dieksekusi hukuman mati. Namanya adalah Karla Faye Tucker. Cantik ya. Saudara-saudara sekalian, dia lahir tahun 1959. Dihukum mati pada saat usia 39 tahun. Mengapa sudah? Karena membunuh 2 orang. Waktu dia membunuh saudara itu tahun 83, di usia 24 tahun. Bayangkan, kenapa bisa begitu? Sudah itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dia dilahirkan dalam satu keluarga yang broken home. Mamanya saudara pelacur. Umur 12 tahun dia sudah dibawa mamanya ikut menjual diri, ikut melacur sekalian. Hidupnya sudah drugs, obat-obatan, pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain, udah rusak sekali. Sebelum umur 20 tahun, Karla Faye Tucker sudah menikah, lalu sudah bercerai, udah hancur berkali-kali. Umur 24 tahun, dia melakukan pembunuhan terhadap 2 orang. Tetapi di dalam penjara itulah, dia bertobat sudah. Dia baca Alkitab, dia bertobat sungguh-sungguh. Sampai saudara pendeta-pendeta bahkan Pope meminta keringanan supaya dia jangan dihukum mati. Tapi pemerintah Amerika Serikat tidak
tidak melakukan. Tetap hukuman mati setelah 14 tahun. Berarti sudah tepat pada usia 39 tahun. Karla Faye Tucker dihukum mati dengan disuntik. Ya, disuntik mati. Bapak Ibu, dosanya diampuni, dia pasti masuk surga. Tapi ada hajaran, ada hukuman yang tetap harus ditanggungnya. Hari ini kita belajar sudah berbicara mengenai the inner strength. The inner strength, sudah sekalian, dimulai dari Allah yang memanggil kita, kita meresponinya. Dimulai dari Allah yang memberikan kepada kita talenta, karunia-karunia penyertaan Tuhan. Tapi saudara, harus diimbangi dengan bagian kita. Menjaga terus, memelihara terus dengan kekudusan, dengan kerendahan hati. Sehingga the inner strength akan sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.